selamat datang di kanal YouTube-nya Rencanamu bareng sama aku Faisal yang udah lama nih nggak menyapa teman-teman sekalian ya kan. Dan kali ini bakalan membahas tentang sesuatu yang akan segera datang, yakni UTBK dan SBMPTN. Tepatnya gimana caranya kita bisa memilih program studi di kampus yang tepat, yang sesuai, yang nantinya kira-kira hasil dari UTBK kita, SBMPTN kita ini akan membawa kita lolos dan menjadi mahasiswa di sana. Gimana? Udah gak sabar? Tapi pastinya aku gak akan bosen ya buat mengingatkan kalian. Ayo subscribe dulu. Subscribe kan jadinya. Coba cari mana tombolnya ya. Langsung dipilih subscribe. Kalau bisa Nyalain juga sekalian loncengnya. Mau ngomong lonceng sama nyalain jadi launch. Ya, pokoknya nyalain loncengnya ya. Dinyalain supaya tahu kalau misalnya Rencanamu udah bikin video terbaru yang pastinya menarik dan bermanfaat buat kamu. Gimana? Udah subscribe? Udah nyalain loncengnya? Udah? Bagus! UTBK dan SBMPTN pendaftarannya udah di depan mata banget nih. Udah tinggal dikit lagi banget, alias dibuka tanggal 2 Juni sampai dengan 20 Juni 2020. Gimana? Udah pada siap mendaftar? Udah pada tahu belum nih jurusan atau bahkan kampusnya gitu ya? Yang kayaknya lebih susah adalah nentuin kampusnya, mungkin udah tahu jurusannya. Nah, ini yang memang akan kita bahas pada kesempatan kali ini supaya kalian gak ragu lagi memilih, oke, bakalan pilih jurusan ini di kampus ini. Aku akan ngasih tahu, tapi sebelumnya aku yakin sih kalian pasti udah tahu ini, tapi aku mau ngingetin lagi bahwa selain tadi aku udah sebut pendaftarannya 2 sampai 20 Juni 2020, pelaksanaannya hanya satu kali kesempatannya, yakni pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juli 2020. Dan setiap harinya itu akan ada 4 sesi, kalian bisa pilih salah satu sesinya, kecuali di hari Jumat kalau nggak salahnya. Iya, di hari Jumat. Di hari Jumat itu cuma ada 2 sesi aja. Dan yang spesialnya lagi nih ya, yang bikin emang tahun ini spesial banget gitu kan ya, dan mungkin kalian yang tahun ini akan ikut UTBK atau SBMPTN ini juga lebih pusing, selain tentunya karena COVID-19 ini adalah karena memang beda dibandingin tahun lalu. Bedanya yang pertama cuma bisa 1 kali, tadi aku udah sebut juga sih ya, cuma bisa 1 kali. Kalau tahun lalu bisa 2 kali ya kan, tahun ini jadinya cuma bisa 1 kali. Udah 1 kali cuma TPS doang lesnya ya kan. Dan satu lagi kita langsung milih jurusan dan PTN yang kita inginkan. Nah, ini kan jadinya kita nggak bisa ngeliat dulu nih hasilnya. Kalau tahun lalu kita begitu ngeliat, oh hasilnya segini. Di antara para peserta UTBK lainnya, kira-kira rankingnya di mana? Oh, kalau rankingnya segitu, kira-kira kalau mau ngambil jurusan X, cocoknya di PTN mana ya supaya bisa lolos? Tahun lalu kita bisa ngira-ngira ya kan? Aku juga tahun lalu bikin tuh videonya tuh di situ, ya kan? Tahun ini nggak bisa. Tahun ini seperti SBMPTN yang sebelumnya ya, jadi memang dari awal sudah harus langsung mendaftarkan diri untuk ke PTN mana dan jurusannya apa. Makanya harus benar-benar cermat memilih dari sekarang, ketika daftar udah harus tahu mau pilih jurusan apa di kampus mana. Ini dia tipsnya. Yang pertama, buat milih jurusan. Harapannya sih sebenarnya kamu tuh udah punya jurusan dambaan, jurusan yang emang kalian impi-impikan dari sebelum-sebelumnya. Jadi bukan sekarang baru milih jurusan, sebaiknya sih kayak gitu. Tapi boleh banget juga walaupun udah tinggal dikit lagi, kalian memastikan lagi mana sih jurusan yang paling tepat. Atau mungkin memang selama ini belum yakin, kalian yakinkan diri lagi. Yang pertama pastinya jurusan kalian harus sesuai dengan minat kalian ya. Harus sesuai dengan minat. Kenapa? Mungkin kalian udah pada tahu ya, ini hal yang sebenarnya basic banget. Tapi aku akan ingetin kalian lagi kenapa harus sesuai dengan minat. Yang pertama, karena kalau sesuai dengan minat kalian, kalian akan lebih senang menjalani perkuliahan. Pastinya mau kan kalian tuh menjalani perkuliahan tuh dengan rasa senang karena kalian emang suka sama apa yang dipelajarin. Dan dengan demikian kalian juga akan lebih berusaha buat memahami materinya. Karena kalian emang suka nih sama bidangnya, kalian memang suka sama mata kuliahnya atau pelajaran-pelajarannya. Jadi kalian benar-benar berusaha, wah gue harus paham, gue harus ngerti banget ya kan, kalau sesuai dengan minat kalian. Dan pastinya juga kalian lebih berkesempatan nantinya berkarier atau bekerja di bidang yang kalian sukai juga. Kan bakalan enak banget tuh kalau kita bisa kerja di bidang yang kita sukai. Makanya harus banget sesuai sama minat. Kalau kalian masih bingung, gimana sih caranya tahu minat aku tuh di mana ya? Bingung walaupun udah bertahun-tahun nyari tahu. Aku ada tipsnya, bisa cek di video ini, bisa dilihat nanti, atau misalnya mau sekarang lihat dulu juga boleh. Ya nanti balik lagi ke video ini, ada di situ. Nah, itu untuk tahu minat, tapi ada yang lebih gampang juga sih buat cari tahu minat, yakni bisa lihat di Rencanamu.id atau bisa langsung unduh ya, terutama buat kalian yang
punya device Android, ada namanya aplikasi Rencanamu. Di situ sudah ada tes-tes psikologis ya, ada tes-tes macam-macam di situ yang akan bisa membuat kalian lebih tahu kira-kira minat kalian tuh apa sih. Jadi kalian lebih tahu jurusan apa yang sesuai buat kalian. Nah tadi udah yang pertama sesuai sama minat, yang kedua pasti juga harus sesuai sama potensi gitu ya. Ada yang bilang kan sesuai minat dan bakat. Iya benar, potensi itu mencakup bakat kalian juga kan. Keserimpet gini nih kalau udah lama nggak bikin video. Bakat ya, mencakup bakat kalian, keterampilan yang selama ini kalian kembangkan, kemampuan kalian itu ya, itu adalah potensi kalian. Dimana yang kira-kira kalian bakalan berkembang pesat gitu. Nah kenapa harus sesuai dengan potensi? Karena sebagai yang sudah melewati perkuliahan, aku kasih tahu aja, kuliah itu susah guys, berat dan berdarah-darah. Mungkin buat sebagian orang kayak gampang kuliah doang, tapi buat sebagian besar kuliah itu bukan hal yang mudah, beda sama sekolah. Serius, beda deh. Perjuangannya bakalan lebih berat lagi, makanya sebaiknya sesuai sama potensi supaya kita tuh lebih mampu buat bertahan, belajar di bidang tersebut. Karena kalau misalnya nih kita nggak punya potensi di bidang tertentu tapi kita akhirnya terjun di bidang itu, ya memang dengan usaha keras kita bisa mungkin gitu ya, tapi kemungkinan gagalnya itu lebih tinggi. Kemungkinan kalian ya harus lebih bersusah payah lah istilahnya kayak gitu kalau misalnya nggak sesuai sama potensi kalian. Dan juga kemungkinannya nilai kalian bakalan lebih baik kalau misalnya jurusan kalian itu sesuai sama potensi kalian. Dan kalian juga berpeluang punya perkembangan karir yang lebih pesat dan lebih cepat karena memang kalian nantinya akan bekerja atau berkarir di area yang memang sesuai dengan potensi yang kalian punya. Nah, sama juga nih, kalau misalnya kalian pengen tahu di mana sih letak potensi kalian, bisa misalnya kalian lihat di nilai-nilai kalian selama kalian sekolah, bisa tanya sama orang-orang terdekat, misalnya mungkin kalian berorganisasi, punya ekskul, tanya, gue tuh bagusnya di mana sih, gue tuh punya potensi di mana sih, lo kalau ngeliat gue tuh kayaknya gue cocoknya gitu ya, gue tuh bisa berkembang dengan kemampuan gue tuh adanya di mana, gitu. Itu bisa tanya ke teman-teman, tanya ke senior atau alumni mungkin kalau kalian kenal, ke guru BK kalau kalian cukup dekat, atau ke keluarga kalian pastinya yang ketemu sehari-hari, yang udah kenal kalian dari kalian kecil, biasanya sih tahu potensi kalian tuh ada di mana. Atau kalau mau yang gampang juga nih ya, dan online juga kalian bisa cek sama kayak tadi di rencanamu.id ya, rencanamu.id, atau kalian juga bisa di aplikasi Androidnya Rencanamu. Langsung cari, langsung unduh atau download, langsung cek minat dan potensi kalian itu adanya di mana, jurusan yang cocok itu apa. Minat, potensi, aspirasi. Aspirasi itu bukan aspirasi kayak kalau demonstrasi kita membawa aspirasi ya, bukan cuman itu. Aspirasi itu adalah apa yang kita inginkan, cita-cita kita. Kita maunya nanti jadi apa sih? Gitu kan nggak mungkin dong, misalnya mau jadi pengacara tapi ngambil jurusannya gizi, harus ngambil jurusannya hukum. Gitu kan? Pengen jadi psikolog tapi ngambilnya hubungan internasional. Nggak bisa dong gitu. Makanya harus tahu cita-cita kita apa, kita kepengennya nanti jadi apa ya, supaya kita bisa memilih jurusan yang tepat. Atau kalau kalian sekarang mungkin belum bisa benar-benar melihat gambaran aspirasi atau cita-cita kalian, nggak apa-apa, bisa dimulai dari minat dan potensi kalian yang tadi udah aku sebutin juga. Tuh ya, dari situ nanti selama kalian kuliah, kalian sangat mungkin juga mengembangkan kira-kira aspirasi kalian tuh adanya di mana. Dan pastinya juga kalian butuh yang keempat, eksplorasi ya, eksplorasi kesempatan, atau maksudnya adalah adanya apa aja sih jurusan-jurusannya nih buat di SBMPTN ini. Kalian bisa langsung cek di ltmpt.ac.id, di situ udah ada semua kampus, semua program studinya ya. Pastikan cari yang sesuai dengan yang tadi itu tuh, minat, potensi dan aspirasi kalian ya, sampai kalian benar-benar udah tahu jurusannya apa. Oke, benar-benar harus tahu nih jurusan yang sesuai dengan hal-hal yang tadi udah aku sebutin. Ya, ini penting banget jurusan tuh. Aduh, jangan sampai deh salah jurusan, ya kan? Hah? Apa? Di Rencanamu ada juga jurusan-jurusan semuanya lengkap, ada deskripsinya juga, kampusnya di mana aja pun ada, prospek karirnya kalau udah lulus juga ada. Jadi ya harus banget lah main-main ke rencanamu.id atau langsung download aplikasi Rencanamu. Udah ya, nggak usah diingetin lagi ya, biar nggak usah iklan-iklan lagi ya. Oke? Ingat, rencanamu.id, aplikasi Rencanamu. Nah sekarang ini adalah yang cukup sulitnya, yang tricky-nya ya, bagian tricky-nya adalah milih kira-kira kalau udah tahu mau jurusan ini, aku sebaiknya pilih di prodi yang mana ya?
Nah, ini dia nih. Hal pertama yang harus kalian punya adalah informasi tentang jurusan itu adanya di PTN mana aja. Ya dong. Selain bisa dicek di rencanamu, kalian bisa langsung cek tuh di yang tadi aku udah sebut ltmpt.ac.id. Di situ kan udah ada tuh kampus-kampusnya dan di dalamnya apakah ada prodi tersebut atau enggak. Pastikan itu sudah sesuai dengan bidang kalian ya, Saintek atau Soshum. Nah, di situ di situs LTMPT itu pun juga sudah dibagi tuh Saintek dan juga Soshum. Jadi kalian udah lebih gampang lah nyarinya kira-kira ada atau enggaknya. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat nih ada atau enggak, yang sekarang perlu kalian cari adalah kira-kira seberapa banyak sih orang yang akan daftar ke sana. Ya kan? Karena kita harus tahu nih, kira-kira kalau kita itu kemampuannya segini, nanti hasil UTBK kita bisa nembus nggak nih ke kampus ini, gitu kan? Yang sekarang teman-teman tuh lagi ngerasa mungkin cemas tuh itu kan, kira-kira UTBK gue tuh bakalan tembus nggak ya ke kampus ini? Nah, ini dia nih. Nah, kalau kalian masih pengen tahu nih kira-kira di mana ya yang emang bagus, ya kan? Yang kira-kira bakalan bisa memberikan kalian pendidikan tinggi yang baik gitu ya, prodinya di mana? Nah, kalian bisa cek kalian bisa cek akreditasinya. Udah A belum? Atau jangan-jangan masih B? Atau ini sebenarnya strategi sih kalau kalian memang mungkin ngerasa aduh kayaknya nih prodi ini yang A tuh di Indonesia baru 2. Kayaknya berdasarkan hasil tryout aku selama ini UTBK aku belum bisa buat masuk ke 2 besar ini. Mungkin aku nanti akan cari yang akreditasinya B. Itu bisa, itu juga juga memungkinkan sih gitu. Jadi ini memang strategi, kita perlu cari tahu akreditasinya. Oh iya, akreditasi sekarang itu kalau yang terbaru ya udah bukan ABC lagi guys. Jadi sekarang itu adanya unggul, baik sekali sama baik. Nah, kita bisa ngelihat deh tuh, berarti kalau tadi kita lihat setaranya, bukan setara sih, kita lihat mana yang unggul, mana yang baik sekali ya kan. Jadi kita bisa tahu kira-kira nantinya kita mau pilih yang unggul atau yang baik sekali atau yang baik aja. Sebaiknya sih kita cari akreditasinya paling tinggi ya, atau yang unggul. Selain akreditasi, pertimbangan lainnya juga buat kalian ketika mau memilih prodinya ini adalah melihat pemeringkatan kampusnya di Dikti. Jadi Dikti yang sekarang sudah di bawahnya Kemdikbud ini sudah membuat klasterisasi. Coba kalau misalnya mau kalian Google itu carinya adalah klasterisasi perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi. Ya, di situ sudah ada pemeringkatan. Kalau sekarang berarti keluar yang paling akhir itu pada bulan Agustus tahun 2019. Hasil dari kampus negerinya aku udah sempat bikin. Ini videonya. Ini untuk yang topnya ya. Kalau yang lain-lainnya lengkapnya kalian bisa lihat langsung di klasterisasi yang udah dibikinin sama Dikti. Nah, kenapa harus ngelihat ini juga? Supaya kalian tahu kampusnya ini sendiri sebenarnya kualitasnya tuh sejauh mana sih? Kualitasnya tuh seberapa baik? Karena gini, kampus itu bakalan memberikan kita fasilitas pembelajaran. Jadi kita harus tahu kira-kira lingkungan besarnya kampusnya ini apakah akan bisa memberikan fasilitas pembelajaran yang sangat baik ke kita. Jadi kalaupun misalnya prodinya udah bagus banget gitu ya, prodinya A nih. Misalnya kalian pengen ngambil teknik kimia misalnya di UI gitu ya. Nah, kalau misalnya di UI kita bisa lihat nih, sekarang peringkatnya berapa. Kalau nggak salah UI sekarang peringkat 5. Berarti sekarang UI itu peringkatnya 5, akreditasinya A. Mungkin bisa ngeliat lagi nih yang peringkatnya 4, 3, 2, 1 ada teknik kimianya juga nggak? Akreditasinya A juga nggak? Wah, jangan-jangan ternyata ada yang akreditasinya A juga, peringkatnya di atasnya UI secara kampus gitu ya. Dan jangan-jangan memang memberikan pendidikan tinggi untuk teknik kimia yang lebih baik. Nah, ini yang perlu kalian cari tahu ya, karena mungkin dengan waktu yang sempit ini kan mungkin udah nggak sempet ya melakukan riset yang sangat mendalam kira-kira yang mana gitu. Kalau sempet sih bagus, kalau enggak kita kan butuh shortcutnya gitu ya, jalan pintasnya. Makanya kita butuh tahu dari yang itu tadi tuh, dari pemeringkatannya Dikti soal kampusnya. Seberapa berkualitas sih kampus ini berdasarkan penilaiannya Dikti di bawahnya Kemdikbud. Nah, setelah kalian udah melihat tuh tadi ya dari akreditasi dan juga pemeringkatan kampusnya berdasarkan Dikti, berikutnya yang perlu dicek adalah keketatan ya persaingan di program studi ini berdasarkan SBMPTN tahun lalu. Kalian bisa cek di ltmpt.ac.id ya. Di situ kalian bisa lihat daya tampung tahun ini dan peminat tahun lalu. Nah, ini kalian bisa membuat angka keketatan. Angka keketatan ini adalah jumlah peminat dibagi daya tampung. Jumlah peminatnya kita pakai perkiraan, yakni dengan data jumlah peminat tahun lalu. Daya tampungnya daya tampung tahun ini. Nah, ini bisa kita bandingkan, bisa kita lihat nih jadinya kira-kira nilai keketatannya berapa ya. Nah, ini bisa kita bikin listnya. Kayak gini nih contohnya nih. Ya, bisa dilihat di samping.
Jadi kita bisa bikin dari kampus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya, misalnya ada 10 di prodi, untuk prodi yang sama atau jurusan yang sama, itu yang mana sih yang paling ketat. Nah sekalian deh kalau udah dibikin tuh tabelnya, di sebelahnya juga kalian langsung bikin tuh akreditasinya, apakah ABC kalau misalnya masih akreditasi lama, atau unggul, baik sekali, dan baik gitu ya. Itu bisa kalian taruh juga kayak gini nih di sebelah. Nah kayak gitu. Terus di sebelahnya lagi dikasih keterangan peringkat kampusnya ya, peringkat kampusnya. Kalau udah, nah kalian bikin ranking kalian sendiri nih, kira-kira mana sih yang menurut kalian paling tingginya. Misalnya tadinya udah kayak gini data pertamanya, kemudian diubah jadi berdasarkan ranking kalian. Nah ada yang naik, ada yang turun, berubah jadi kayak gini. Nah kalau misalnya udah kayak gini, berikutnya adalah kita bisa mencoret-coret ya, mencoret berdasarkan hal-hal lainnya. Hal-hal lain yang jadi pertimbangan kita yang tidak terkait dengan kualitas kampusnya secara langsung. Misalnya, salah satu yang paling jadi pertimbangan adalah jarak dan biaya. Nah, kita ngomongin jarak dulu misalnya nih ya. Oke, bolehnya ternyata cuman di kampus di Pulau Sumatera aja. Misalnya kalian tinggal di Sumatera, cuman boleh kuliah di kampus yang di Pulau Sumatera aja, jangan jauh-jauh dari rumah, jangan jauh-jauh dari keluarga. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa, ada kejadian kayak sekarang nih, kita harus dikarantina, atau misalnya boleh bepergiannya nggak bisa pakai pesawat gitu, harus jalan darat. Itu yang membuat kalian nggak boleh sama orang tua kalian kuliah di luar pulau kalian. Misalnya kalau tadi contohnya adalah nggak boleh kuliah di luar Pulau Sumatera. Nah ternyata setelah kalian cek di situ, misalnya ditulis nih di sampingnya ya kan, mana yang di Pulau Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau lainnya, misalnya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, udah ditulis di situ. Ternyata kalian dapat yang di Pulau Sumatera itu ada 6. Nah udah ketemu nih kan ya, ada 6. Nah dari 6 ini kalian bisa lihat yang selanjutnya, misalnya kalian punya pertimbangan biaya. Kalian bisa cek di masing-masing kampus ya, di situsnya masing-masing kampus, di situ ada. Mau ngecek di rencanamu juga ada ya. Di situ bisa dicek. Kemudian kalian misalnya bisa membuat kategori itu. Oke, mana yang mahal, mana yang terjangkau. Ternyata dari 6 ini kalau dilihat dari biayanya semuanya terjangkau. Jadi masih ada 6. Nah, sisa 6 ini yang biasanya bikin bingung, ya kan? Kira-kira gimana ya? Udah ada nih dari tingkat keketatannya, mana yang paling ketat, mana yang paling kualitasnya paling bagus, dan mana yang paling sesuai sama jarak kalian. Pertimbangan lain kalian. Misalnya kalau tadi contohnya adalah pertimbangan jarak, udah ada nih ya. Tersisa 6. Milih harus 2. Nah, disinilah kalian harus pintar-pintar menyesuaikan dengan hasil tryout kalian. Harapannya sih selama ini kalian sudah pernah melakukan tryout ya. Baik itu misalnya di bimbel, kalian ikut tryout yang lain gitu ya. Atau kalian bisa juga nyoba sendiri ya kan. Kalian bisa ngetes diri kalian sendiri dengan satu set soal. Hasil kalian tuh nilainya kira-kira berapa. Nah dari hasil itu kalian bisa bandingkan misalnya dengan hasil nilai tahun lalu. Atau misalnya dengan teman-teman kalian. Atau berdasarkan rentang nilainya nih. Kalian misalnya dapat nilai yang menurut kalian bagus banget gitu ya. Selama ini kalian TPS-nya bagus banget. Nilai kalian tinggi, kalian percaya diri banget bahwa kalian bakalan bisa mendapatkan prodi kampus yang terbaik gitu ya. Berarti kalian bisa pilih tuh di yang nomor 1 dan nomor 2 yang memang walaupun tingkat keketatannya tinggi, terus kemudian pemeringkatannya juga tinggi, dan pastinya juga akreditasinya bagus banget. Tapi kalian percaya diri dan kalian juga memang mau gitu ya belajar di situ karena memang kualitasnya pasti bagus gitu kan. Maka pilihlah 2 yang teratas itu. Atau bisa juga kalian ngerasa bahwa oh selama ini kayaknya tryout aku masih biasa-biasa aja, kadang-kadang masih agak jelek tapi seringan biasa sih gitu ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Kalian bisa pilih misalnya di yang peringkat 2 dan 3 atau di peringkat 3 dan 4. Gitu. Jadi bisa kalian pilih, kalian tentukan di situ ya. Atau kalau kalian ngerasa aduh hopeless banget, semoga sih enggak ya, semoga nggak hopeless, semoga kalian nggak ngerasa putus asa duluan, kalian ya bisa aja sih kalian pilih peringkat 5 dan 6 karena peringkat 5 dan 6 ini pun sebenarnya udah kalian pilih kan dari banyak, udah jadi 10 tadi, terus kemudian jadi 6, ini juga udah jadi yang 6 yang terbaik lah gitu untuk kalian bisa pilih gitu. Jadi jangan ragu buat kalian itu sedikit rajin gitu ya, bikin tabel, kalian juga riset sedikit. Riset di sini bukan penelitian banget sih, maksudnya adalah kalian cari informasi yang tepat gitu kan ya, cari informasi yang valid, yang pastinya reliable juga, yang bisa diandalkan. Kalian lihat, kalian jadiin tabel catatan kalian gitu ya, dan di situ kemudian kalian bisa langsung memilih-milih nih kira-kira yang mana yang bakalan paling tepat sesuai dengan 1 harapannya kalian, 2 pertimbangannya kalian gitu ya.
Yang ketiga, berdasarkan hasil tryout kalian selama ini. Jadi ini berdasarkan kira-kira realistisnya di mana. Nah kalau tadi ngomongin harapan, sebenarnya boleh banget juga. Misalnya ketika kalian bikin ranking ini, kalian masukin pertimbangan lain. Misalnya kalian dari dulu emang pengen banget kuliah di kampus X, dan orang tua juga dari dulu pengen banget aku kuliah di kampus X. Boleh misalnya kampus X-nya ternyata tadinya peringkat 3, kalian naikin ke peringkat 1, itu boleh. Jadi pertimbangannya bakalan sesuai kalian banget. Ini adalah yang aku anjurkan. Kalau kalian punya pertimbangan lain juga boleh, kayak misalnya tadi ada biaya gitu kan, atau misalnya kalau kalian mungkin di prodi tertentu ada reputasi tertentu gitu, itu juga boleh banget jadi pertimbangan kalian. Nah sekarang jadi aku coba rangkum ya. Yang pertama, kalian harus udah punya jurusan yang kalian tuju, 1 atau 2, paling banyak 2 aja, jangan kebanyakan ya. Sebenarnya boleh sih misalnya 3 karena kalian nantinya mau bikin banyak gitu ya, itu juga boleh aja. Nah kemudian yang kedua, kalian bisa ngecek ada di mana aja jurusan yang kalian inginkan itu. Terus kemudian kalian bikin pemeringkatannya ya, kalian bikin pemeringkatannya berdasarkan akreditasi yang ada di BAN PT. Terus kemudian kalian bisa juga lihat pemeringkatan kampusnya di Dikti ya, klasterisasinya Dikti. Kemudian kalian bisa cek keketatan program studinya, keketatan SBMPTN berdasarkan daya tampung tahun ini dan juga peminat tahun lalu gitu ya. Berdasarkan hal tersebut, kalian bisa pertimbangkan aspek-aspek lain yang memang kalian harus pertimbangkan seperti jarak dan juga biaya. Dan yang terakhir, kalian harus mempertimbangkan hasil tryout kalian, kira-kira realistisnya kalian pilih yang mana. Jangan ragu buat bikin tabel kayak begini nih ya. Ini jurusannya beda-beda pun juga bisa gitu. Jadi nggak harus satu jurusan doang. Misalnya pengen gizi semua, nggak apa-apa. Misalnya kalian pengen gizi, kesehatan lingkungan sama keperawatan, masukin tuh semuanya, gizi, kesehatan lingkungan sama keperawatan gitu ya. Nanti kalian bisa lihat topnya. Bisa juga dibikin 3 tabel gizi, tabel keperawatan, sama tabel satu lagi, kesehatan lingkungan ya. Nah gitu, misalnya ada 3, nanti dari situ baru kalian pilih topnya yang mana aja. Nanti pilih 2 dari 3, itu juga bisa. Bisa juga dari cuma 1 jurusan, jadi kalian udah tahu jurusannya apa, pengennya pokoknya harus jurusan matematika, tinggal milih mau matematika di mana, berarti bisa bikin yang 1 tabel aja kayak begini. Itu bisa, jangan ragu banget, buat agak repot sedikit tapi kalian bisa benar-benar merancang masa depan kalian, menentukan di mana kalian bakalan menempuh pendidikan tinggi yang nggak mudah, yang bakalan susah, yang bakalan berat ini, tapi kalian bakalan senang dan kalian bakal benar-benar memperjuangkan hal ini. Tetap kobarkan semangat yang membara jiwa dan raga. Tetap berdoa juga, jangan lupa usaha masih bisa banget karena ujiannya masih Juli ya kan, jadi masih ada sekitar 1 bulan lagi buat kita mengusahakan yang terbaik supaya hasil UTBK kita pun bagus, kita bisa berkuliah di jurusan dan kampus yang memang kita impikan sekarang. Oke, kalau ada yang ingin kalian tanyakan boleh di kolom komen. Insya Allah bakalan dijawabin semuanya sama aku. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain juga, mungkin nggak mau di sini, bisa juga ke Tanya Rencanamu. Ya langsung main-main aja ya ke Tanya Rencanamu, ada di sini nih websitenya, ya kan, langsung klik aja di situ. Dan selain di sini nih, selain di YouTube, Rencanamu juga ada di Instagram, rencanamu.id. Kemudian juga ada di TikTok, cari ya rencanamu.id juga. Sekarang aku juga sudah sering tampil di TikTok, jadi jangan lupa follow, di like-likein tuh, karena banyak juga informasi-informasi yang ada di TikTok. Oke, sekian dulu sekarang, kita ketemu lagi di video mendatang ya. Dah.